Di video sebelumnya berisi tentang perbaikan radiator yang ada pada kendaraan roda 3 atau VR, dan sekarang masih seputar kendaraan roda 3 tersebut, tapi bukan melakukan perbaikan, melainkan melakukan perawatan. Dan perawatan ini sebaiknya bisa kita lakukan sendiri di rumah karena tidak terlalu sulit, hanya saja cukup tricky untuk melakukannya. Salah satu cara merawatnya adalah dengan cara melakukan penggantian oli. Untuk pengisian oli mesin letaknya di sini, dan biasanya membuka 3 baut, di atas 1 dan 2 di bawah untuk melepaskan dek ini supaya corong bisa masuk. Dan untuk mengeluarkan oli kotornya harus membuka baut yang letaknya persis di bawah mesin. Letak bautnya bisa terlihat dari samping. Untuk membukanya bisa memakai kunci pas ukuran 17. Tapi walaupun untuk pengisiannya berada di sebelah kanan, untuk membuka baut pembuangan oli kotornya lebih mudah dilakukan dari sebelah kiri. Untuk penggunaan oli mineral seperti merek Mesran, maka oli mesin perlu diganti setiap 5000 km. Dan yang kedua adalah oli gardan. Namun untuk oli gardan usia penggantiannya cukup lama, yaitu setelah pemakaian 40.000 sampai 50.000 km atau 10 kali ganti oli mesin, 1 kali ganti oli gardan. Dikarenakan letak baut untuk pengisian olinya berada di samping bukan di atas, sambil menunggu olinya terkuras habis, kita perlu memodifikasi tutupnya supaya mempermudah ketika olinya dimasukkan ke gardan. Tapi apabila ketika membeli kita mendapatkan oli gardan dengan tutup yang berbentuk kerucut, maka kita tidak perlu melakukan perubahan seperti ini. Oli gardan yang saya pakai merek Kioso, dan yang dianjurkan adalah yang SAE 90 dengan kapasitas 1 liter. Dan untuk oli mesin menggunakan 20W50. Dan untuk penggantian oli gardan, dilihat mana yang lebih dulu, apakah lebih dulu 50.000 km atau pemakaian selama 1 tahun. Apabila belum mencapai 50.000 km tapi pemakaian sudah mencapai 1 tahun, maka sebaiknya diganti. Dan apabila odometernya sudah rusak, maka sebaiknya sering-sering mengecek, terutama untuk oli mesin. Apabila terlihat sudah kotor, segera lakukan pergantian. Setelah pemasangan sedotan sebagai pengganti corong sudah selesai, panjang sedotan sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian beri lubang supaya udara yang di dalam botol ikut keluar ketika oli dituangkan. Sebelum diisi oli baru, jangan lupa untuk ditutup kembali jalur pembuangan oli kotornya. Dan untuk mengeluarkan oli kotor ataupun memasukkan oli baru pada gardan, untuk membuka bautnya bisa dibuka dengan kunci pas ukuran 17. Kemudian tuangkan oli pada gardan sampai penuh.
Dan bagian ketiga atau bagian terakhir adalah penggantian oli persneleng atau oli gear untuk maju mundurnya. Untuk bisa memasukkan oli pada bagian sini, harus dibuka terlebih dahulu pijakan gearnya, dan untuk bukaannya ada di bawah depan menggunakan kunci pas ukuran 10. Dan untuk jalur pembuangan oli kotornya berada tepat di bawahnya. Dan untuk membukanya menggunakan kunci pas ukuran 10 juga. Dan karena video saat proses pembuangan oli kotornya terhapus, maka langsung saja saya tunjukkan oli kotornya. Untuk melakukan pengisian tidak diperlukan corong, bisa langsung dituang, dan sebelumnya tutupnya diiris terlebih dahulu. Dan olinya menggunakan oli Matic dengan ukuran 100 ml, mereknya bisa apa saja. Dan tuangkan sampai penuh. Untuk penggantian oli ini setiap 12.000 km sekali atau 1 tahun, tergantung mana yang lebih dulu. Dan inilah video kali ini dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.